Saking pun yang pangapunten mbok pilih anggen kula matur kami campur-campur bahasa Indonesia bahasa Jawa nggih. Yang terhormat ibu-ibu PKK RT 2 terus. Saderengipun marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang serbaguna untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi transformasi sampah plastik menjadi ekobrik. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya yang insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua. Perkenankanlah saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembuka, kemudian dilanjutkan sambutan, kemudian dilanjutkan pemaparan materi sosialisasi, kemudian lain-lain dan diakhiri dengan penutup. Acara yang pertama yaitu pembuka. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan akan disampaikan oleh Saudara Bagas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di gedung serbaguna ini. Salawat serta salam kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang. Untuk yang kedua, yang terhormat Ibu PKK Monggo Tangerang Kidul, terima kasih sudah kesempatan waktunya untuk datang di sosialisasi kami, sosialisasi transformasi sampah plastik menjadi ekobrik. Sebelumnya pulau minta maaf pulau yang bagi undangan dibantu kalian mama karena kemarin itu pulau pas sakit diurusi adik pulau itu mengurusi kecelakaan itu Bu, dan terus dibantu kalian mama untuk ini nanti kan ada mengapa ibu-ibu PKK yang dipilih karena kan ibu-ibu ini kan bersinggungan langsung dengan sampah rumah tangga, jadinya ibu-ibu yang dipilih. Nah, terus bedakan mudah-mudahan ada dalam kosong dibagi setengah-setengah gitu, mungkin boleh. Mungkin ada pengumpulan sampah soalnya, ya, sampah rumah tangga. Oke, maaf dijelaskan sama teman saya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta yang telah menyampaikan beberapa kata sambutan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi tentang transformasi sampah plastik menjadi ekobrik. Tapi sebelum itu monggo sudah ada makanan dan minuman ala kadarnya, monggo dipahami nanti merebutkan penggali. Acara selanjutnya pemaparan untuk Saudara Eri. Saya persilakan. Bu, saya berdiri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalan dulu, kami dari mahasiswa PPG Matematika Universitas Hasan Dharma. Di sini ada saya Tika Emeralina, dan yang jadi tadi Mas Kabib, yang di snack itu Mbak Emma, yang dokumentasi Mbak Yufi, dan yang tadi tidak perlu diterkenalkan karena itu Mas Bagas. Hari ini kita akan sosialisasi, sebenarnya sosialisasi itu, tapi kita belajar bareng-bareng ya Bu, karena mungkin ilmu ibu, ilmu saya bisa jadi satu, jadi ilmu yang lebih baik dan lebih berguna.
Nah, sosialisasi ini tentang transformasi sampah plastik menjadi ekobrik. Oke, mungkin gambar ini tidak asing bagi kita semua, apalagi semenjak TPA Piungan itu ditutup. Sebegitu sampah ini tuh sangat-sangat berhamburan di tepi jalan dan itu baunya cukup menyengat, tidak sehat. Ini gambar yang pertama ini tentang sampah di TPA Piungan. Gambar 2 dan 3 ini di Ring Road Selatan, ya, Ring Road Selatan setelah perapatan Rojo. Kalau yang ini itu di daerah mana ya kemarin? Jalan Perang-Titis kalau itu tuh benar-benar penuh sepenuh-penuhnya. Jadi sampah kalau sekarang yang di Ring Road itu sudah rutin diambil. Jadi kadang bersih, kadang ada banyak sampah lagi gitu. Jadi kesadaran kita untuk mengolah sampah, memilah sampah itu memang kurang karena memang dari gambar-gambar ini sudah mencerminkan bagaimana begitu banyak sampah yang kita gunakan sehari-hari. Sampah yang paling banyak dihasilkan itu berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup itu sebagian besar itu adalah sampah plastik itu. Ya, sampah plastik itu ada botol, bungkus makanan gitu. Nah itu lebih banyak sampah plastiknya daripada sampah non plastik. Itu berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (DKI). Nah, menurut ibu-ibu, apa itu plastik? Terus kemana plastik kita pergi? Boleh salah satu dari ibu-ibu? Apa itu plastik? Sama kemana plastik itu? Plastik kita tuh pergi? Kayak ibu-ibu siapa yang mau jawab? Saya tunjuk aja ya, ibu yang ibu. Apa itu plastik? Dari mana plastik? Ada yang lain bu? Bisa sama plastik itu lari kemana lagi selain itu? Dihubungkan dulu sama plastik itu sebenarnya banyak ya bu di lingkungan kita. Jadi plastik itu misalnya minum yang tersaji sekarang pun itu ada plastiknya, ya kan? Terus kemana plastik kita pergi? Ya mungkin bisa ke tukang rongsok. Tapi gak semua plastik itu larinya ke sana kan bu, karena kayak plastik yang bungkus snack itu kayaknya kalau ke rongsok pun jarang mau. Nah, kalau dibakar itu nanti ada efeknya. Oke, jadi plastik selama ini didaur ulang, dibuang, dibakar atau terbawa air. Ya, jadi mungkin ada plastik yang bisa didaur ulang, terus kadang dibuang saja atau dibakar. Nah, sekarang yang lagi marak kalau di daerah saya itu dibakar. Di sini juga sama. Dibakar atau terbawa air. Nah, kalau terbawa air mungkin buangnya di sungai. Terus kalau buang di sungai itu kan bisa mengakibatkan jadi banjir. Nah, seperti selokan. Biasanya selokannya sebenarnya bisa buat air, tapi buangnya di selokan jadinya banjir. Karena emang di Jogja sekarang hujan deras sehari aja langsung banjir. Tapi langsung Oke, ada beberapa perbedaan jenis dan level plastik
sebenarnya ibu-ibu. Ketika didaur ulang, plastik itu berubah ke level atau jenis yang lebih rendah. Misalnya seperti ini, dari botol bisa di gelas, terus nanti didaur ulang, tapi bentuknya bukan lagi botol. Semakin rendah jenisnya, semakin tidak berharga. Jadi misalnya kayak bungkus plastik tadi, bungkus makanan snack, itu kan biasanya nilainya tidak ada, nilai ekonomisnya tidak ada. Tapi kalau botol aqua itu lebih ada. Semakin berkurang nilainya, semakin susah didaur ulang. Nah ini Bu, kalau sampah plastik, kalau sampahnya dibakar, itu akan membuat bau. Terus polusinya itu, udara yang kita serap itu banyak tidak baik, tidak sehat untuk tubuh kita. Jadi saran saya jangan dibakar. Ya emang itu masalah yang cukup rumit kalau nggak dibakar, dimanakan. Plastik jika bertemu api, matahari, air akan menciptakan molekul beracun. Jadi emang kalau dibakar, nanti itu efeknya kemana-mana. Apalagi kalau bakarnya pagi-pagi. Nah, kalau pagi-pagi bakarnya, pagi itu kan udaranya sangat sehat Bu. Jadi kalau saya boleh saran, bakarnya jangan pagi-pagi, karena pagi-pagi itu udara yang paling sehat untuk tubuh kita. Jadi kalau polusinya kita membakar sampah menimbulkan polusi, udara yang kita hirup juga kurang sehat. Karena efek dari membakar sampah sebenarnya kalau orang yang sesak nafas itu kalau punya asma itu semakin dia rentan sesak. Oke, ketika dibakar, plastik mengeluarkan molekul namanya dioksin beracun yang akan dibawa oleh angin dan hujan dan kembali turun ke kebun sawah dan sungai. Nah, kalau kita sering melakukan pembakaran sampah, itu nanti ke atasnya, nanti jadi awan mendungnya. Awan mendung itu akan menurunkan namanya hujan, dan hujan dari air itu tidak baik untuk kita juga. Karena emang dari proses pembakaran itu kan memang ada siklusnya. Itu jadi angin kita bawa sampai ke mendung, terus mendung jadi turun hujan itu turun lagi ke kita semua. Jadi memang pembakaran sampah itu bukan salah satu solusi yang baik untuk penanganan sampah itu. Nah kalau di matahari, sinar UV dari matahari menyebabkan plastik rapuh menjadi plastik berukuran kecil. Itu kalau sampah plastik yang kena matahari, tapi itu juga prosesnya agak panjang. Ini kalau botol kena sinar matahari itu ada namanya proses fotogenerisasi plastik. Karena molekul plastik itu tidak cocok untuk manusia. Nah, begini Bu. Nah, dari pengolahan sampah, ya Bu. Jadi kenapa tadi sudah dibahas sama Mas Bagas, kenapa kita ngambilnya ibu-ibu PKK? Karena ibu-ibu PKK adalah orang pertama di rumah yang bersinggungan tentang sampah. Jadi sampah-sampah di rumah biasanya itu langsung bersinggungan gitu. Banyak dan sedikitnya itu tergantung dari ibu-ibu semua gitu. Jadi yang pertama ada sampahnya dulu. Terus setelah itu biasanya ibu-ibu kalau di rumah sampahnya dipilah nggak Bu? Enggak ya Bu. Mungkin habis dari sini nanti bisa nih Bu dipilah sampahnya. Sebenarnya emang agak repot dan ribet sebenarnya. Karena sampahnya itu pemilahnya jadi dua aja Bu. Jadi yang bisa dibusukkan sama yang tidak bisa dibusukkan, atau anorganik dan organik. Jadi ada mungkin satu kresek itu tentang sampah yang bisa anorganik sama organiknya. Jadi memang dipilahnya seperti itu aja, jangan dipilahnya botol sendiri, plastik sendiri. Nanti itu akan emang agak lama. Tapi kalau nanti ibu sudah
terbiasa memilah dua gitu. Jadi yang nanti yang sudah busuk itu bisa mungkin jadi program ibu PKK bikin kompos, itu kan juga bisa. Itu bikin kompos dari sisa-sisa makanan atau seperti itu. Nah nanti untuk sampah yang plastiknya nanti bisa dibikin salah satunya ekobrik. Gitu. Jadi pemilahan itu nanti manfaatnya untuk kayak pengomposan, daur ulang atau bisa bikin kerajinan itu juga bisa. Terus ada sampah tak termanfaat, ada pengumpulan. Nah mungkin pengumpulan tadi bisa kayak program yang udah musik di sini, ya kan? Dikumpuli jadi satu, jadi kasnya udah budi, itu juga bisa. Pengangkutan. Sebenarnya Bu, kegiatan pemilihan sampah ini tuh tujuannya yang pertama mempermudah bagi orang-orang yang bekerja TPA langsung TPA akhir itu di kayak piungan. Jadi kalau di piungan itu kan sampahnya emang gak karuan kayak yang plastik ada, ini ada, mau jadi satu gitu loh Bu. Nah kalau dipilah itu kan lebih enak kita ngolahnya. Mungkin kalau mau di TPA piungan pun bisa yang ini jadi kompos, yang plastik itu mungkin buat apa di sana. Jadi kan di sana juga udah ada pengelompokannya sebenarnya. Di sini ada 3 sampah. Ada sampah plastik, mungkin kalau sampah plastik sudah familiar kayak kresek, plastik, jenis bungkus snack dan lain-lain. Ada sampah kertas, ada sampah logam dan kaca. Jadi kalau logam dan kaca mungkin kalau gelas piring pecah itu gimana itu? Disediain. Biasanya buangnya dikubur atau diapain? Iya, kubur. Ya, tapi kuburnya agak dalam ya Bu. Dapat datang anak-anak. Oke. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan tentang sampah ibu-ibu, kita harapannya adalah mengurangi konsumsi plastik kita. Misalnya kita beli makan, ya Bu, kalau bisa sekarang diganti pakai tempat makan. Jadi ibu-ibu biasanya kan ada tuh yang jualan bubur kaki-kaki. Nah, itu kalau bisa pakai tempat makan. Ya, pakai tempat makan kita sendiri. Jadi jangan mengandalkan plastik dari sananya. Atau apa lagi ya? Kalau ya biasanya kalau di bakso, nah bakso itu kan biasanya pakai plastik kan Bu. Nah itu sebenarnya panasnya air bakso sama plastik itu ada reaksinya ibu. Jadi itu sebenarnya tidak sehat. Jadi kalau bisa itu pakai tempat makan. Jadi beli Bu, ya emang agak kalau belum terbiasa emang agak ribet ya Bu. Ngeteng-ngeteng di tempat makan, ngeteng-ngeteng box gitu. Cuma itu emang lebih baik kayak gitu karena kita bisa mengurangi sampah. Kita paling tidak berkontribusi untuk bisa mengurangi sampah, menyelesaikan sedikit masalah sampah juga. Nah, termasuk sampah berbeda itu termasuk besar. Kemarin baru dapat berita 1,6 ton dimasukkan ke TPA Piungan Bekasi. Itulah sampah yang dari penutupan TPA itu pun cuma 3 titik kalau nggak salah. Salah satunya di Mandala 3. Itu salah satunya di Mandala 3. Di Mandala 3 itu diangkut semua kalau nggak salah. Itu total beberapa ton, tapi ada 3 tempat totalnya 1,900 ton. Itu dipindahkan ke TPA Piungan. Karena di tempat di TPA Piungan sebagai saya itu ada tempat yang bisa menampung, jadi di bawah sana semua. Nah, ini Bu, mungkin salah satu solusinya adalah sampah-sampah plastik itu dibikin ekobrik. Mungkin ini nanti bisa jadi programnya ibu semua. Kalau lagi ketemu rutin, nah nanti bisa dibikin ekobrik. Ekobrik itu botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat materi yang
material yang dapat digunakan kembali. Jadi botol minum, botol mineral, botol plastik itu diisi sampah plastik itu, dan itu sebenarnya bisa untuk dibikin banyak hal, banyak produk. Bahkan kalau di internet itu bisa ada rumah yang terbuat dari itu, dan itu kuat, kokoh, dan sampah yang ada di botol ini bakal memuat banyak sampah gitu. Jadi kalau mungkin ibu-ibu besok pertemuan kayak gitu, nah itu bisa bikin ekobrik. Nanti ibu-ibu bisa bikin, kalau saya nggak salah kita kemarin kan mau bikin apa ya, yang toga itu. Nah itu bisa itu nanti buat potnya kayak gitu. Mengapa ekobrik? Ya tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ekobrik itu volume plastiknya akan lebih banyak ibu. Terus dapat dilakukan oleh siapa aja dan di mana aja sebenarnya. Misalnya kalau bulan ini itu bisa dapat digunakan sebagai bahan perabotan, bahkan bangunan yang nilainya ekonomis. Nah ini Bu, jadi bentuknya ekobrik itu kan seperti ini. Dan ini di Shopee, saya ambilnya di Shopee, itu bisa dijual. Di sini udah ada yang 1,6 ribu terjual, 3,8 terjual. Berarti kan memang mampu kan ibu-ibu. Jadi itu ada 217 dan harganya itu lumayan harganya. Ada yang 19.200, 18.000, ada yang murah 6,5. Ada yang 4,5 itu sama yang 4,5 itu cuma plastik yang dibungkusin, yang buat dimasukin ke botolnya. Itu harganya 4.500, itu paling cuma 200 gram. Jadi memang ekobrik ini ada nilai jualnya. Kalau mau ditekunin ini bisa menjadi uang. Kalau ini di Tokopedia. Kalau ini di Tokopedia, jadi di sini harganya juga gak beda jauh sama yang di Shopee. Nah, kalau cara bikinnya itu cuma bahannya cuma sederhana ibu, cuma ada sampah plastik, botol plastik, timbangan, gunting sama kayu atau tongkat. Cara membuat ekobrik, ini ada sebuah video. Ini ada sebuah video ibu-ibu. Ini tentang kami praktek tentang membuat ekobrik. Mohon bisa disaksikan. Ibu-ibu bagaimana? Ada tambahan mengenai cara membuat ekobrik?
Ya, kalau caranya mungkin caranya yang pertama itu kumpulin dulu Bu sampahnya. Sampahnya dikumpulin dulu. Jadi satu misalnya setiap rumah itu kumpulin sampah jadi satu. Nanti dibersihkan bareng-bareng terus dicuci. Jadi ini ada pengumpulan misalkan bersihkan. Nah, menggunakan botolnya yang sama ya ibu kalau mau bikin ekobrik. Jadi kalau mau pakai botol, maaf, mau botol aqua ya aqua semua. Kalau mau pakai botol mineral semua. Kalau pakai botol teh pucuk juga boleh. Jadi kalau bisa itu pakai botol yang sama. Nah, nanti setelah itu masukkan plastik lembut yang berwarna pada dasar botol untuk membuat bentuk ekobrik menjadi berwarna. Misalnya kayak sampah kresek Bu, warnanya hijau atau putih atau hitam, itu dimasukin dulu ke botolnya. Nah, nanti setelah itu baru sampah-sampah yang kita gunting itu baru dimasukin. Nah, nanti memadatkannya pakai tongkat, bukan tongkat sih apa ya, kayak bambu, kayu gitu loh, biar itu bisa padat, sepadat-padatnya. Oke, nah nanti beratnya itu minimal volume botol dikali 0,35. Misalnya pakai botol 600 ml. Nah itu dikalikan 0,35, paling enggak berat sampahnya ya Bu, bukan sama botolnya, tapi berat sampah yang dimasukkan itu minimal 200 gram minimal. Tapi kalau nanti ditimbang 200 gram itu masih bisa dimasukin sampah lagi, itu boleh dimasukin lagi. Jadi cuma minimal 200 gram. Oke, Bu-ibu, mungkin sosialisasinya sampai di sini. Mungkin dari Bu-ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai sampah plastik, sosialisasi tentang ekobriknya. Ada nggak Bu? Untuk yang kresek itu tadi, itu utuhan atau dipotong-potong juga? Kalau yang itu diutuh-utuh, itu kan nggak apa-apa. Jadi langsung kalau kresek, kalau botol bisa dimilih nggak Mbak? Contohnya ini enggak pakai Mas. Kalau hari ini belum praktek. Belum prakteknya. Ya. 2 minggu lagi. Setelah kita ngumpulin sampah. Kalau yang kresek itu tadi mau utuh Bu, jadi nggak usah digunting nggak apa-apa. Tapi kalau emang nggak bisa dimasukin, digunting nggak apa-apa. Tapi nggak lembut gitu Bu. Jadi kalau yang tadi yang mau sampah itu dan guntingnya itu nggak ada ukuran. Jadi terserah ibu-ibu semua mau besar kecil itu terserah ibu-ibu. Yang penting bisa dimasukin ke botol. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Tentang ekobiknya. Sudah. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Iya. Kalau ibu nggak mau tanya, saya yang tanya. Pertanyaannya itu apa ya? Cara membuat ekobrik tadi bagaimana gitu Ibu? Salah satu. Nanti dapat hadiah. Bu, siapa yang mau? Cara bikin ekobrik kok Bu?
biar nggak ada rongga-rongganya. Kalau ini kan memang padat. Dan ini minimal 200, ada yang 230, 211, 18 gram. Jadi bentuknya langsung seperti ini. Ada yang bertanya ini tuh Bu? Enggak, ibu-ibu aja. Ini kami. Bagaimana ibu-ibu? Tanyain lagi. Oh, ada. Oke. Apa Bu? Oke Bu. Kalau mau dijual itu bisa Bu. Cuma untuk kami besok itu akan kami bikin meja dan kami taruh di sini di pinggir sebelah. Jadi kami produk ekobliknya itu buat meja. Nah nanti mejanya itu akan kami tinggal di sini. Gitu. Tapi misalnya nanti jadi propernya ibu-ibu dan ibu-ibu mau memasarkan itu juga bisa. Jadi mungkin untuk keberlanjutannya nanti di Sengkuyung bareng jadi propernya PKK nanti ibu-ibu bisa menjual itu kayak di platform di Shopee gitu tuh. Nanti ada, kalau di Jogja itu belum ada platform yang tentang ekobliknya. Tapi untuk di Shopee, Tokopedia itu sudah ada. Terus kalau platform tentang ekobliknya saya cari juga belum ada Bu. Adanya kayak komunitas tentang ekoblik. Jadi kalau produknya bisa kami akan membuat produk meja yang tingginya seperti botol segitu. Nanti bisa ibu gunain kalau pas rapat. Terus kalau anak-anak ngaji di sini TPA itu juga bisa digunakan. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bu? Oke, kalau tidak ada. Ini ada informasi tambahan ya ibu-ibu. Jadi besok di tanggal 14 Juli 2024, kalau kemarin kami usulnya jamnya kayak gini Bu, jam 1 sampai jam 3, jam 1 sampai jam 4-an sekitarnya itu, karena pelatihan Bu judulnya. Karena itu nanti kita akan praktek cara membuat ekobliknya. Jadi nanti ibu-ibu akan memasukkan sampah-sampah itu ke botol. Gitu. Kira-kira ibu-ibu ada yang keberatan nggak deh kalau jam 1 sampai jam 4? Hari Minggu. Harinya Minggu ibu tanggal 14. Kalau biasanya banyak misalnya pagi atau siang sore dulu. Justru malah kalau pas kegiatan itu Mbak, kegiatan PKK, kalau sore itu kan semua
Jadi rencana kita itu saya ingin konfirmasi dulu kan kalau hari itu katanya pada rekreasi itu kira-kira emang bisa berapa bisa kalau seperti ini bagaimana itu loh Bu. Tapi untuk nanti perlengkapan dan bahannya ibu sudah tidak khawatir karena sudah kami siapkan. Jadi sampah segalanya sudah kami bersihkan, sudah kami potongkan. Jadi di sini nanti sampahnya ibu, jadi kami biar ada sampah yang dikumpulkan ke kami. Jadi ada sampah plastik ya kayak bungkus makanan, sabun, risol, kresek, minuman sachet dan lain-lain itu nanti ibu kumpulkan di rumah. Jadi nanti mulai memilah deh ibu sampai di rumah antara plastik sama yang organik itu dipisahkan. Terus nanti kalau punya botol aqua sama botol lele mineral, jadi kami langsung sebut merek, itu 600 ml itu bisa dikumpulkan juga. Nah, untuk tanggal dan pengumpulannya itu ada di Sabtu besok Bu. Sabtu besok sama di hari Rabu 10 Juli di rumah ibu masing-masing. Jadi nanti ibu taruh aja di depan. Nanti biar kami yang muter ambilin sampah. Jadi kalau misalnya kami ambilnya pagi jam 10-an. Jadi ibu-ibu kalau mau pergi dulu bisa tuh sampahnya ditaruh di depan dulu. Nanti kami ambil. Jadi nanti yang mencuci dan memotong kami. Ini pelatihannya besok di sini juga ibu-ibu. Jadi besok pasti akan ada surat undangan kembali untuk datang ke pelatihan Ekobrik di Minggu 14 Juli 2024 di gedung ISUJ. Ini juga. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu mengenai ini informasi tambahan? Jadi nanti mohon diinformasikan ke ibu-ibu yang belum bisa datang pada hari ini untuk bisa sampahnya ditaruh di depan rumah aja. Nanti kami yang akan muter ambilin sampah. Jadi besok sampahnya jangan dibakar dulu. Sampahnya jangan dibakar, tapi dikumpulin. Terus kita jalan bareng-bareng di Eko. Besok Sabtu sama minggu depannya hari Rabu. Besok Sabtu sama Rabu. Ini loh Pak, Ya, Bu. di RT kita ini kan tanggal 9 pertemuan, tapi memang malam. Kalau ada itu sudah siap, kalau sekedar untuk praktek aja, nanti kalau nggak selesai, ibu itu biar jadi PR-nya di rumah, gitu loh. Jadi per ibu itu misalnya bawa per ibu 2 botol atau 3 botol seperti itu. Jadi untuk pas pertemuan itu kita praktek ala kadarnya aja kayak gitu.
pertimbangan kembali. Nanti kami akan menghubungi Bu Yani. Nah, nanti biar Bu Yani yang akan menyampaikan seperti ini. Mungkin ada usul atau pertanyaan kembali? Belum ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk sosialisasinya seperti itu ya Ibu. Semoga belajar bareng kita ini bermanfaat dan berguna. Kita sadar akan banyaknya sampah plastik yang kita konsumsi. Mengurangi sampah plastik itu sangat penting untuk saat ini. Jadi pengolahan sampah plastik itu juga dioptimalkan, itu akan menjadi nilai ekonomis yang lebih dan bisa menjadi penghasilan yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oke Bu, ini kan tadi ada 3 orang yang bertanya. Saya cek. Oh ya, 4. Maaf Bu, saya Tadi setelah ditanya. terima kasih ya Ibu yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga progresnya jangan dilihat dari harganya Bu, dilihat dari nilainya. Terima kasih atas paparan materi yang disampaikan oleh saudari Dikari. Oke, saya menambahkan sedikit ya Ibu. Tentu saja John ngapunten sama minta tolong untuk setelah pelatihan ini dimohon untuk ibu-ibu mulai memilah sampah. Nanti tanggal 6 nanti kita ambil sampah plastiknya untuk kami cuci, kami bersihkan, terus nanti kami potong-potong dan insya Allah nanti kita gunakan bareng-bareng untuk membuat kopi. Ada saya nyuwun dulu. Dan tadi ada usulan untuk tanggal 9 ya Bu. Oke. Nanti akan kami diskusikan untuk kalau jadi berubah atau maju nanti di tanggal 9 dari jalur itu habis maghrib. Oke, kawan-kawan, nanti akan kita diskusikan. Mungkin itu saja kegiatan pada siang hari ini. Dari saya, bila ada kesalahan baik kata maupun sikap, kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk acara sosialisasi transformasi sampah plastik. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu tadi lain-lain sudah diborong untuk pembagian dompet. Kemudian adalah selanjutnya penutup, itu tibalah di akhir acara kita. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.